Yo guys, tragedi yang menimpa Titan Submarine yang melakukan perjalanan wisata menuju ke kapal Titanic yang tenggelam tersebut teman-teman menuai banyak sekali kontroversi seperti dilaporkan oleh Yahoo di sini bahwa media sayap kanan menyatakan bahwa banyak konspirasi terjadi di belakang layar mengenai kejadian tersebut teman-teman. Dan sesuai juga apa yang dikatakan oleh Marvy G di sini dari sebuah akun TikTok yang ditweet ulang melalui Twitter di sini oleh Peter Fitz di sini teman-teman, dikatakan bahwa ada beberapa hal yang missing dari pemberitaan tersebut atau ditutupi dari hebohnya narasi drama-drama mengenai tenggelamnya kapal Titan tersebut atau submarine tersebut teman-teman. Dan beberapa hal penting yang terjadi di belakang layar adalah JP Morgan Epstein emails, kemudian ada Biden's impeachment vote, beritanya tersebut teman-teman, Pentagon Fed fingers 6 billion to Ukraine, Hunter Biden skandal yang ternyata ditutupi oleh hebohnya narasi berita ini, kemudian FBI whistleblowers going missing guys, dan Durham congressional hearing regarding the Russia hoax. Jadi orang-orang yang membaca media-media mainstream itu seperti dialihkan fokusnya menuju ke satu berita saja, dan agenda-agenda lain yang terjadi di belakang layar itu sepertinya tidak lagi dipedulikan. Seperti itu teman-teman. Bahkan Titanic pun sendiri di sini teman-teman ya, itu ada banyak sekali teori konspirasi yang mengiringi perjalanan sejarah Titanic itu sudah 100 tahun lebih sekarang ini teman-teman, dan ada relasinya dengan JP Morgan juga. Karena JP Morgan ini teman-teman ya, berkaitan dengan Titanic tersebut ataupun Olympic ya, 10 tahun sebelum kejadian Titanic tersebut, JP Morgan ini bikin perusahaan yang namanya IMM yang mengurus pengiriman logistik luar biasa besar pada zaman itu ya, internasional kelasnya, dan ada anak perusahaannya dia yang bernama White Star Lines, itulah perusahaan yang mengelola Titanic dan Olympic tersebut teman-teman. Dan sebuah coincidence terjadi di sana ketika JP Morgan Sons yang bernama Jack itu mengganti bapaknya dalam perusahaan IMM tersebut teman-teman, dan dia pada hari itu di tanggal 30 Mei 1911 itu dia tidak jadi naik kapal padahal dia sudah punya tiketnya, alasannya karena kesehatan. Kemudian alasan berikutnya adalah gara-gara bea cukai. Jadi dia harus stay di Prancis pada saat itu teman-teman dan tidak jadi naik kapal. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ada 3 orang berpengaruh di kapal itu yang bernama Jacob Astor, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim yang semuanya meninggal dalam kapal tersebut gara-gara mereka ini menolak pembentukan Federal Reserve. Jadi kejadian tenggelamnya kapal tersebut teman-teman, si Titanic ini sekaligus mengeliminasi musuh dari JP Morgan. Akan tetapi tidak sampai di situ saja ya, bahwa ada satu lagi versi teman-teman yang ingin saya sampaikan mengenai Rothschild di sini yang merupakan keluarga besar yang mendirikan bank-bank besar di Eropa ini sejak abad 19 teman-teman. Dan dianggap bahwa merekalah yang mengatur untuk kematian Astor, Straus, dan Guggenheim di Titanic tersebut teman-teman. Bahkan di kapal tersebut ada tertera nomor di sana di kapal tersebut ya. Itu nomor kapalnya itu 390904 yang kalau dibaca di cermin itu secara terbalik itu teman-teman yang artinya adalah no Pope. Terlepas dari benar salahnya semua teori ini teman-teman ya, apa yang terjadi di belakang layar beberapa waktu ini dan apa yang kita lihat on screen di depan layar itu memang tampaknya seperti menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan dalam hal ini dengan segala data maupun narasi dari media, kita sudah semestinya mempertanyakan segala sesuatunya. Karena media besar yang hari-hari ini kita baca itu bisa saja mereka menggiring kita ke arah yang diinginkan oleh para pemegang kuasa ataupun kebijakan yang tujuannya untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Untuk itulah kita ini harus mulai bertanya-tanya atau kita wondering, start questioning everything. Mulailah untuk mempertanyakan segala sesuatunya. Untuk itu teman-teman, kita akan discuss mengenai update informasi tersebut di sini. Titanic adalah pengalihan, apa yang mereka tutupi di sini. Kemudian update mengenai BTC Spot ETF yang ditolak tersebut teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya ingin menyampaikan seperti ini berkaitan dengan tema kita.
kenapa berita ini bukanlah sumber kebenaran. Dan ini saya ambil dari sebuah tulisan yang pernah diupload di magazine pada tahun 1995, teman-teman. Karena Peter van der Wieken ini menyatakannya, tidak sedikit dari mereka, jurnalis, politisi, mereka ini terjebak di dalam jaringan simbiosis yang berupa kebohongan dan menyesatkan publik. Singkatnya saya menyatakan, banyak dari apa yang kita baca atau muncul di pers itu sebagai berita bisnis, tidak lebih tidak kurang sebagai propaganda dari korporasi atau corporate propaganda. Dan di masa modern ini dirangkum dengan sangat menarik oleh Zero Hedge di sini, economic data itu tidak sekuat dari klaim dari headline media, teman-teman. Data ekonomis seringkali disajikan dengan berita utama sebagai hal yang kuat dan positif tersebut, teman-teman, tetapi sebenarnya banyak dari data tersebut tidak lebih daripada ilusi. Misalnya, keyakinan konsumen atau consumer confidence itu dianggap meningkat, tetapi sebagian besar ini disebabkan oleh harapan inflasi yang lebih rendah akibat penurunan harga energi. Jadi harga energi itu terus tertekan dengan persiapan orang menghadapi inflasi yang akan panjang. Kemudian teman-teman, penjualan rumah dikatakan naik. Tetapi itu terjadi karena persediaan yang terbatas, sedangkan penjualan rumah yang ada saja ini malah menurun. Kemudian teman-teman, pesanan barang yang tahan lama itu meningkat atau kita sebut durable goods, tetapi ini pun dipengaruhi oleh sektor transportasi yang terjadi fluktuasi serta pengeluaran dana pertahanan seperti yang dilakukan oleh Amerika kepada Ukraine, dia kasih dana ke sana, teman-teman. Kemudian penjualan retail juga terlihat meningkat, tetapi setelah kita pertimbangkan inflasi, penjualan sebenarnya itu turun, teman-teman, karena faktor inflasi tadi itu yang membuat harga ini seolah-olah naik, padahal inflasinya yang naik gitu kan. Dan selain itu juga teman-teman, ada data ketenaga kerjaan juga yang perlu kita pertanyakan di sini. Seriously, apakah tenaga kerja ini meningkat jumlahnya atau lapangan kerja baru itu naik sekarang ini? Kita jawab dengan jujur aja deh, kita lihat sekeliling kita, betapa banyak PHK yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu teman-teman ya, menurut Zero Hedge di sini, kita mesti berhati-hati seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk menerima setiap headline dari berita-berita utama itu, dan wajib juga kita lakukan apa yang saya katakan tadi, start questioning everything, guys. Kemudian ada update dari James Levis di sini yang merupakan leading minds in macro and Bitcoin, dan ini podcast dengan Blockware ya di sini, teman-teman. Dia menyatakan ya bahwa akan ada market berdarah-darah dalam beberapa waktu ke depan ini. Akan tetapi the Fed di sini pasti akan step in, akan masuk dia, sehingga meskipun market ini dikatakan turun 20-30%, tetapi untuk collapse itu tidak akan dibiarkan terjadi, teman-teman. Dan apa yang dilakukan? Printing the money. Guys, itulah yang mereka persiapkan sekarang ini. Jadi turbulensi ke depan ini, itu harus kita sikapi dia dengan maintain the discipline, guys. Maintain the discipline. Karena tidak kurang tidak lebih, hal yang serupa juga disampaikan oleh Ray Dalio di sini ya teman-teman, bahwa fiat currency ini tampaknya collapse, teman-teman. Dan ini ditandakan dengan orang-orang yang holding debts Amerika ini ya. Pemegang debts tersebut itu mulai menjual debts, sehingga siapa yang akan beli debts tersebut kalau sudah tidak ada harganya? Otomatis yang akan membelinya adalah pemerintah sendiri. Dan bagaimana caranya? Dia akan cetak lagi uang ke dalam market. Dia lempar lagi uang itu masuk ke dalam market, teman-teman. Dan dicetaknya itu dari thin air. Ibaratnya itu nggak ada patokannya, mereka tinggal cetak saja uangnya. Dan apa yang terjadi di belakang layar, teman-teman? Persis seperti dikatakan oleh Ray Dalio di sini, ada 246 miliar US dollar ini ditambahkan ke US debt hanya dalam 13 hari gara-gara CBO itu mewarning bahwa ada lubang hitam yang akan menghantam pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, teman-teman. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa mereka ingin mendominasi segala sesuatunya di sini, teman-teman. Sistem yang mereka miliki sekarang ini itu sudah obsolete, guys. Menurut saya di sini, secara sejarah pun ya, dulu dia sempat mengontrol semua emas yang dimiliki oleh orang Amerika, bahkan dia ingin mendominasi dalam urusan emas, teman-teman, pada saat itu,
ketika dia tarik semua emas itu dari warganya, teman-teman. Dan dari sanalah mulai mereka ini mencoba untuk tetap memiliki power atas negara-negara lainnya, teman-teman. Dan sekarang ini dihantam mereka dengan kenyataan yang baru, dengan teknologi baru, sistem keuangan yang lebih transparan, dan bukan tidak mungkin kalau mereka ini justru ingin menciptakan teknologi yang serupa, yang mereka bisa kontrol, teman-teman, yang sifatnya itu sentral. Makanya mereka ini sibuk menggodok yang namanya CBDC, atau bahkan mungkin juga mereka akan menciptakan yang kita sebut sebagai fake Bitcoin. Itu yang saya takutkan, teman-teman. Dan untuk buying time, untuk menunda semua proyeknya mereka, apa yang dilakukan salah satunya di sini adalah, menurut kecurigaan saya juga di sini, para penguasa di balik layar ini mencoba untuk tetap menekan Bitcoin, teman-teman, dan aset kripto lainnya, meskipun dengan cara yang saya anggap absurd di sini ya. Pengajuan BTC Spot ETF ini dianggap lack of clarity, ketidakjelasan, adanya faktor ketidakjelasan di sini. Oke, jadi secara definitif ini memang tidak menolak langsung ya untuk BTC ETF. Jadi ada diminta untuk memperbaiki lah seperti itu. Padahal yang sebenarnya tidak pernah ada kejelasan itu adalah justru dia. The SEC has not offered any explanation, guys. Dan ini berdasarkan riwayat yang pernah terjadi di 2017 ketika Grayscale pada saat itu mengajukan spot Bitcoin ETF di tahun 2017. Dan di tahun 2022 pun hal yang sama dialami oleh Grayscale, penolakan, teman-teman. Dan gara-gara berita ini ada kejadian yang unik ya. $1.000 itu langsung disikat hanya dalam waktu 10 menit ketika rumor ini beredar, teman-teman. Dan postingan yang paling lucunya juga di sini ada dari Pablord. Oke, dengan penurunan yang kejam sekali seperti ini, teman-teman. Dia bilang, kok kalian ini nggak punya ide sama sekali. Mereka ini yang menjual-jual Bitcoin ini sudah seharusnya tidak ada dalam ekosistem ini sejak awal, katanya dia. Dia menyindir di sini orang-orang, teman-teman. Kemudian kita kembali lagi dengan Bitcoin Spot ETF itu ya. Ada Fidelity yang akhirnya sekarang ini menggandeng Coinbase sebagai exchange ya dalam pengajuan Bitcoin Spot ETF tersebut, teman-teman. Dan mereka ini cukup sabar ya dengan apa yang dilakukan oleh SEC terhadap mereka, karena tidak hanya Fidelity ya, ada VanEck, WisdomTree, dan Invesco juga sudah melakukan refile atau pengajuan ulang, teman-teman. Kemudian ada ARK Invest di sini yang sudah gerak cepat gercep dia mengajukan lebih dulu dari orang lain, bahkan dia sekarang ini dinyatakan akan berpartner juga mungkin dengan Coinbase di sini, teman-teman. Karena di sini yang diinginkan oleh SEC adalah untuk Bitcoin ETF ini harus menyertakan surveillance sharing agreement seperti CBUI ya. Kemudian ada crypto exchange dan sepertinya Coinbase lagi deh di sini, teman-teman. Jadi beberapa institusi besar ini sudah memilih Coinbase. Ada pertanyaan yang terbersit dari saya di sini, teman-teman. Apakah dari kumpulan berita yang terjadi ini sebenarnya adalah untuk menyingkirkan Binance supaya dia tidak jadi partners dari Bitcoin Spot ETF ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Karena ini semuanya mengarah kepada Coinbase. Ya, kita tahu memang Binance itu bukan entitas yang ada di Amerika, tetapi teman-teman, rasa-rasanya dengan apa yang dilakukan oleh SEC kepada Binance, itu seperti lebih menguntungkan ke Coinbase. Itu menurut saya di sini, teman-teman. Kemudian, teman-teman, dari satu sudut pandang yang berbeda di sini, ini sudut pandang traders ataupun investor seperti kita di sini, teman-teman, dengan penurunan yang mungkin sempat terjadi, teman-teman. Kalau kita membandingkan ya di sini, teman-teman ya, bahwa 8 aset manajemen yang besar ini mengelola 27 triliun dolar, teman-teman. Sementara market cap dari kripto ini kalau dicampur semua koinnya, katanya di sini 26.000 koin, teman-teman, itu baru 1,1 triliun dolar. Belum ada apa-apanya. Dan meskipun tidak sedikit juga ketakutan mengenai dominasi daripada pemegang-pemegang modal besar ini di dalam market kripto, teman-teman, tetapi untuk gambaran secara umumnya dalam long terms itu, dengan semakin banyak partisipasi di sini terjadi, teman-teman, harga dari aset-aset kripto itu ke depannya itu tampaknya akan semakin cerah, teman-teman. Jadi tahun 2023 ini kita be patient, let's enjoy the ride, guys, sampai halving yang akan datang. Kemudian 2024, 2025, ya udahlah,
kita mulai take profit di sana nanti, dan semoga skenario itu yang terjadi teman-teman. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.